Persib disanksi, apa yang sebenarnya terjadi? Usai gagal kalahkan Persib, pelatih Persita resmi hengkang. Bojan Hodak sangat kagum melihat kekompakan supporter Persib dan Persita. Lagi dan lagi, keputusan aneh wasit di laga Persib. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lagi dan lagi, keputusan aneh wasit di laga Persib. Pertandingan penuh drama kembali terjadi dalam duel antara Persita Tangerang dan Persib Bandung. Bertemu di pekan ke-33 Liga 1, laga ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Menariknya, seluruh gol pada pertandingan tersebut terjadi melalui skema gol cepat dari Persib yang kemudian dibalas oleh Persita lewat gol-gol di menit akhir. Dalam laga ini, Persib melakukan rotasi besar-besaran guna memberi kesempatan bermain kepada para pemain yang minim menit bermain. Sementara itu, Persita tetap menurunkan kekuatan terbaiknya demi menutup kompetisi dengan hasil manis. Pertandingan kandang Persita langsung dikejutkan oleh gol cepat Persib. Tyrone Del Pino memanfaatkan kesalahan pertahanan Persita dan memberikan umpan matang kepada Gervani Kastanir yang berdiri bebas di depan gawang. Ryuji Utomo yang bertugas menjaga striker Persib justru salah mengantisipasi, membuat Persib unggul 1-0 saat laga baru berjalan 2 menit. Tertinggal 2 gol tak membuat Persita kehilangan arah. Justru serangan bertubi-tubi mereka membuat lini belakang Persib kewalahan. Beruntung bagi Persib, mereka memiliki Teja Paku Alam di bawah Mister. Penampilan kelas dunia dari sang penjaga gawang mampu membuat lini belakang Persib lebih tenang dan percaya diri. Namun, sorotan utama dalam pertandingan ini datang dari keputusan kontroversial wasit. Zalnando dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti, meski kotak yang terjadi sangat minim. Protes keras langsung dilayangkan para pemain Persib. Meski diminta untuk meninjau ulang melalui VAR, wasit tetap bersikukuh pada keputusannya dan memberikan hadiah penalti untuk Persita. Reaksi kebingungan pun ditunjukkan pelatih Bojan Hodak yang hanya bisa tersenyum heran menyaksikan keputusan itu. Di babak kedua, Persib kembali tampil agresif. Baru 2 menit berjalan, umpan Mark Locke sukses dikonversi menjadi gol oleh Tyrone Del Pino. Namun, keunggulan tersebut lagi-lagi disamakan oleh Persita di menit-menit akhir. Kali ini melalui aksi Ryuji Utomo. Skor 2-2 pun menutup pertandingan dan membuat kedua tim harus puas berbagi poin. Bojan Hodak kagum melihat kekompakan supporter Persib dan Persita. Fenomena tak biasa terjadi saat laga tandang Persib Bandung melawan Persita Tangerang. Dalam laga tandang terakhir musim ini bagi Persib, antusiasme supporter kedua tim terlihat sangat tinggi. Ribuan pendukung hadir di stadion menyaksikan laga yang berakhir imbang 2-2. Meskipun sempat diwarnai penyalaan flare, pertandingan tetap berjalan hingga selesai. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku cukup kagum dengan kondisi supporter yang dinilainya kondusif meskipun tensi pertandingan tinggi. Satu hal yang bisa saya katakan adalah saya melihat semua supporter bercampur hari ini dan tidak ada masalah, tidak ada kerusuhan, ujar Bojan Hodak. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar supporter karena hal tersebut berdampak positif bagi sepak bola Indonesia. Kalau kita bisa menjaga hubungan baik seperti ini, tentu akan sangat bagus untuk sepak bola Indonesia. Lanjutnya, saya juga ingin katakan satu hal. Kamu tahu, di Liga Indonesia ini, kamu belum bisa disebut supporter sejati kalau belum bertandang ke kandang lawan. Di banyak tempat di Eropa dan di dunia, kadang ada masalah, tapi tidak ada supporter yang datang ke stadion. Jadi saya pikir ini hal yang bagus. Ini bukan masalah, pungkasnya. Usai gagal kalahkan Persib, pelatih Persita resmi hengkang. Kebersamaan Fabio Lefundes dengan Persita Tangerang dipastikan hanya bertahan 1 musim. Setelah berakhirnya Liga 1 musim 2024-2025, sang pelatih tidak akan memperpanjang kontraknya.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Lefundes di Indomilk Arena pada 16 Mei 2025. Usai laga melawan Persib Bandung, ia mengungkapkan bahwa 2 bulan lalu sudah menjalin komunikasi dengan manajemen soal keputusannya tidak melanjutkan kerjasama. 2 bulan lalu saya sudah berkomunikasi dengan manajemen bahwa saya tidak akan memperpanjang kontrak saya, kata mantan pelatih Madura United itu. Meski sudah memutuskan hengkang, Lefundes tetap menunjukkan profesionalismenya hingga akhir kontrak, termasuk dalam laga pekan ke-33 melawan Persib yang berakhir imbang 2-2. Saya berterima kasih kepada Persita karena sudah memberi saya kesempatan berkontribusi. Saya datang ke sini dengan tujuan mencapai target, ujar Lefundes. Musim lalu tim ini banyak masalah, bahkan hingga laga terakhir musim ini, tim ini masih berada dalam tekanan. Sekarang kami ada di zona nyaman, tapi itu target manajemen, bukan target saya. Saya selalu mendorong pemain untuk melebihi target, sambung pelatih itu. Lefundes menegaskan bahwa dirinya akan meninggalkan Persita setelah musim ini berakhir. Ia dirumorkan akan bergabung dengan Borneo FC Samarinda. Saya tidak mau bicara soal rumor. Waktu saya tinggalkan kompetisi Tiongkok dulu, juga banyak yang mengaitkan saya kemana-mana. Sekarang saya fokus dulu ke pertandingan terakhir melawan PSM Makassar, tutupnya. Persib disanksi, apa yang sebenarnya terjadi? Menjelang pesta perayaan gelar juara Liga 1 musim 2024-2025, Persib Bandung justru mendapat sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Komdis menjatuhkan denda total sebesar 70 juta atas pelanggaran yang dilakukan supporter saat laga melawan Barito Putra. Pelanggaran pertama mengacu pada pasal 70 ayat 1 dan 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, di mana pada menit ke-89 terjadi pelemparan botol dari tribun timur yang dilakukan oleh penonton Persib. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti yang cukup sehingga Persib dikenai denda sebesar 20 juta. Pengulangan terhadap pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi yang lebih berat, bunyi pernyataan dalam surat keputusan Komdis. Pelanggaran kedua terkait penyalaan petasan sebanyak 2 kali oleh penonton di tribun barat arah selatan. Tindakan ini dianggap melanggar aturan yang sama dan dikenai denda tambahan sebesar 50 juta. Pelanggaran ini diperkuat oleh bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin. Demikian isi pernyataan resmi dari surat sanksi tersebut.